Welcome to Nuri Art Channel. Hadir kembali novel terbaru Foto Suamiku di Ruang Tamu Keluarganya, karya author Pena. Bantu channel YouTube ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Selamat membaca semuanya. Part 20, Aku Menyerah. Ya Allah, gumamku sambil menutup mulutku begitu video putar. Aku lihat Mas Farel sedang berada di mall dengan Luciana dan anaknya. Dan mereka tampak sedang berbahagia seperti sebuah keluarga. Kali ini aku sudah tak tahan lagi. Aku harus segera pergi dari sini. Ini kapan, Mbak? Chatku pada Mbak Riana. Tadi, Dik. Ya Allah, Mbak. Jadi Mas Farel nggak antar Mbak terapi? Tiap terapi juga Mbak sendiri, Dik. Jujur Mbak sudah nggak tahan. Tapi Mbak bisa apa? Dengan kondisi Mbak sekarang ini, Mbak nggak mungkin bisa menghidupi Tasya. Jangankan untuk itu, Dik. Menghidupi diri sendiri pun Mbak tak mampu. Ya Allah, luruh air mataku membaca pesan dari Mbak Riana. Aku mencoba menempatkan diri ini pada posisinya. Pasti sakit, ya Allah. Jadi selama ini Mas Farel kemana, Mbak? Aku selalu menyuruh dia menemui Mbak. Bahkan aku punya jadwal tiap Mbak terapi. Mas Farel selalu aku ingatkan. Mbak nggak tahu, Dik. Sumpah demi Allah, Mas Farel nggak pernah kesini. Keterlaluan kamu, Mas. Farel dari dulu memang sangat cinta sama Luciana, Dik. Bahkan dia hampir gila waktu ditinggal nikah. Mbak capek, Dik. Capek mengingatkan dia untuk berhenti mengejar Luciana. Ya Allah, semoga ini nggak benar. Apalagi ini, ya Allah. Luka akibat kebohongannya tentang Mariana saja belum sempat mengering. Tapi kini sudah dia torehkan luka lagi, ya Allah. Mendadak lututku terasa lemas dan aku terduduk di lantai. Kamu kemana, Mas? Chatku pada Mas Farel pada akhirnya. Kenapa sayang? Kamu mual lagi atau lemas lagi? Mas pulang sekarang. Tak perlu menunggu lama, Mas Farel segera membalas pesanku. Aku nggak apa-apa, Mas. Cuma kamu nggak lupakan antar Mbak Riana ke rumah sakit. Ya sayang, ini di rumah sakit, jawab Mas Farel diiringi foto sebuah rumah sakit. Mbak Riana mana? Ada di ruang terapi. Tasya? Dia nggak ikut, sayang. Ya Allah, aku yakin Mas Farel sedang membohongiku. Karena tiap terapi Mbak Riana selalu mengajak Tasya. Mbak ada di mana? Karena merasa ragu, aku mengirim pesan pada Mbak Riana. Sungguh, aku berharap saat ini Mbak Riana sudah bersama Mas Farel. Baru keluar dari ruang terapi, Dik. Tasya mana? Pergi ke kamar kecil, Dik. Ada apa, Dik? Tadi Mas Farel bilang sedang menemani Mbak terapi. Kamu percaya? Tak lama kemudian, Mbak Riana mengirimkan fotonya berselfie di depan ruang terapi. Tasya masih di kamar mandi. Ya Allah, jelas sudah Mas Farel sedang membohongi aku. Tega sekali kamu, Mas. Aku segera bangkit setelah tenagaku terkumpul, mengambil travel bag dan mengemasi baju-bajuku. Aku sudah tak tahan lagi. Aku gak bisa selamanya hidup dengan pendusta seperti dia. Maafkan Mama, nak. Kalau kamu harus jauh dari papamu, ujarku sambil mengelus lembut perut yang bahkan masih rata. Ku kemasi semua baju-baju dan beberapa perhiasanku untuk bekal. Ibu mau kemana? Tanya Nara saat memergokiku sedang berkemas. Mau ke rumah teman, Bi. Mungkin nginap. Kalau bapak nanya, jawab saja aku mau menginap di rumah temanku, Bi. Jawabku sambil tanganku terus memasukkan semua baju. Aku harus cepat sebelum Mas Farel pulang. Setelah semua selesai, aku segera memesan Grab untuk segera pergi dari rumah Mas Farel. Tujuanku adalah rumah Arin, hanya dialah temanku di kota ini. Dari rumah Mas Farel ke rumah Arin sebenarnya taklah begitu jauh. Tapi karena jalannya mutar, rasanya seperti 2 kali lipat. Aku segera membekap mulut. Perutku rasanya seperti diaduk. Aku baru ingat kalau aku belum makan dari pagi tadi.
Hawa dingin campur bau khas jok mobil, tambah lagi kondisi tubuh yang masih kurang fit, membuat aku mabuk perjalanan. Good night my dear, Kenapa I Mbak? love you. Tanya sopir yang melihat gelagatku hendak muntah. Untunglah ada plastik bekas makanan yang bisa kupakai untuk tempat muntah. Minyak Mbak, kata sopir memberikan sebotol minyak kayu putih padaku. Terima kasih Pak. Di depan ada warung makan. Mbak mungkin mau ngeteh dulu. Aku melirik keluar dari kaca mobil. Benar saja ada warung makan, sepertinya bersih. Teh manis satu bang, ujarku pada abang-abang pelayan warung. Aku ambil tisu dari dalam tas dan menyeka keringat di wajahku. Mbak, nasi untuk satu bungkus sama teh manis ya. Lauk ayam goreng, ucap seseorang di belakangku. Aku tak begitu memperdulikan orang itu. Sebaliknya, aku memilih meminum tehku. Alhamdulillah, mualku hilang dan tenagaku juga sedikit lebih pulih. Berapa bang? Semua 20.000 bang, ujar abang penjual dengan pembeli barusan. Mana? Aku menoleh ke arah orang itu tadi. Sempat berpikir, kok dia tahu namaku? Ali, ujarku begitu tahu lelaki yang di belakangku tadi adalah Ali, sahabat dekat Mas Farel sewaktu kuliah. Kamu kok di sini? Farel mana? Tanya Ali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Farel kerja, aku ada perlu sebentar tadi. Setelah menghabiskan teh hangatku, aku segera pergi dari situ. Aku tak mau kalau nanti Ali sampai tanya yang macam-macam. Bisa-bisa keburu ketahuan Mas Farel nanti. Aku sampai di rumah Arin setelah beberapa jam perjalanan. Untunglah aku tak muntah lagi setelah minum teh manis. Assalamualaikum. Beberapa detik kemudian, setelah aku mengucap salam, Arin keluar. Ana? Arin terkejut melihatku yang datang sendirian tanpa Mas Farel. Aku biasanya tak pernah datang ke rumah Arin tanpa suamiku. Kamu mau minum apa? Tanya Ariel setelah mempersilahkan aku masuk dan duduk di sofa ruangan. Aku minum teh hangat saja. Di perjalanan tadi aku masuk angin. Kamu sudah makan belum? Aku menggeleng pelan. Aku gak nafsu makan, ujarku. Gak boleh gitu, Nek. Apapun masalah hidup yang kamu hadapi, kamu jangan lupa makan. Kasihan calon bayimu itu. Dia butuh nutrisi. Aku gak lapar, gimana mau makan? Pembicaraan berhenti sesaat setelah pembantu datang membawa segelas teh hangat. Kamu kenapa? Ada apa? Tanya Arin dengan lembut. Hatiku sakit, Rin, ujarku dengan nafas yang tersengal dan netra yang sudah basah oleh air mata. Tenangkan dulu hatimu, ujar Arin mengelus pundakku. Setelah beberapa detik dan setelah aku tenang, Mas Farel tak pernah jujur padaku. Dia selalu membohongiku. Aku capek, Rin. Soal apa lagi? Soal Riana. Itu salah satunya. Sebagai sesama wanita, aku merasakan apa yang dirasakan oleh Mbak Riana. Sakit, lemah, pasti dia butuh orang-orang terdekatnya untuk memberi semangat dan juga perhatian. Aku meminta Mas Farel untuk sadar itu. Aku suruh dia bersikap adil pada Mbak Riana. Namun dia selalu saja tak menepati janji karena sebagai alasan, bahkan dia juga masih saja berusaha menjatuhkan Mbak Riana. Aku capek dengan segala alasannya. Kususut air mata dengan jariku. Terakhir dia malah makan-makan dengan Luciana dan anaknya. Saat aku telepon, lagi-lagi dia bohong. Katanya sedang menemani Mbak Riana terapi. Astagfirullah, gak nyangka Farel seperti itu, kata Ana dengan ekspresi kaget. Kami keluar untuk makan siang. Setelah beberapa kali Arin membujukku untuk makan. Aku mau bubur ayam saja, Rin. Makan di rumah. Aku takut mual di sini, gak enak sama pembeli yang lain, ujarku pada Arin. Oke, yang penting kamu mau makan. Arin memintaku duduk dan dia memesan bubur. Walaupun ini hanyalah warung kecil, tapi aku tahu warung ini cukup bersih dan buburnya juga tak kalah dengan bubur di restoran besar maupun hotel bintang 5. Mas Farel sangat suka makan di sini.
Ane. Saat aku sedang asik mengingat Mas Farel, aku dikejutkan oleh sebuah suara. Aku pun menoleh ke arah sumber suara. Ya Allah, Mas Farel,